warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas mengenai teori pertukaran sosial. Nah, langsung aja ya. Teori pertukaran sosial merupakan teori yang termasuk ke dalam paradigma perilaku sosial. Nah, paradigma perilaku sosial ini menggunakan sudut pandang perilaku sosial yang teramati dan dapat dipelajari. Paradigma perilaku sosial ini bersifat objektif dan empiris. Nah, pusat perhatian dalam paradigma sosial ini adalah interaksi antar manusia. Nah, dalam paradigma ini, perilaku manusia dalam interaksi sosial dilihat sebagai tanggapan dari stimulus yang muncul dalam interaksi tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa perilaku sosial merupakan reaksi dari adanya aksi dalam sebuah interaksi. Selanjutnya, mengenai definisi teori pertukaran sosial. Jadi, teori pertukaran sosial merupakan teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam hubungan sosial terdapat unsur ganjaran atau reward, ada pengorbanan atau biaya yang dikeluarkan disebut dengan cost, dan ada pula keuntungan atau profit yang saling mempengaruhi. Nah, ada 4 konsep pokok di dalam teori pertukaran sosial ini. Yang pertama itu tadi ganjaran atau imbalan, atau disebut juga dengan reward. Jadi reward ini merupakan setiap akibat yang diperoleh atau imbalan seseorang yang didapat dari setiap tindakan yang dilakukan. Nah, imbalan ini dapat berupa uang, dapat pula berupa suatu penerimaan sosial atau suatu apresiasi. Nah, yang kedua itu ada cost tadi atau biaya. Nah, biaya ini merupakan akibat yang dinilai negatif karena biaya ini merupakan sesuatu yang kita keluarkan. Biaya ini dapat berupa waktu, usaha, suatu konflik, dan keuntungan harga diri. Nah, yang ketiga ada keuntungan atau profit tadi. Profit ini merupakan ganjaran yang dikurangi dengan biaya. Jadi pada intinya manusia itu melakukan hubungan sosial untuk mendatangkan keuntungan. Apabila hubungan sosial yang dilakukan tidak menghasilkan sebuah keuntungan, maka manusia akan cenderung mencari suatu hubungan yang baru. Nah, yang keempat itu adanya tingkat perbandingan. Tingkat perbandingan ini merupakan standar ukuran yang dipakai untuk menilai hubungan yang sekarang. Jadi, tingkat perbandingannya itu adalah pengalaman. Selanjutnya nih teman-teman, ada prinsip teori pertukaran. Jadi ada 4 prinsip dalam teori pertukaran. Yang pertama, satuan analisis. Nah, satuan analisis ini merupakan sesuatu yang diamati dalam penelitian dan berperan penting dalam menjelaskan tatanan sosial individu. Lalu yang kedua ada motif pertukaran. Motif pertukaran di sini diasumsikan bahwa setiap orang memiliki keinginan sendiri. Jadi, dalam melakukan pertukaran sosial, setiap orang itu memiliki tujuan-tujuan tersendiri. Tujuan dia melakukan sebuah tindakan. Nah, yang ketiga itu faedah atau keuntungan. Jadi, kepuasan atau reward atau sebuah apresiasi yang diperoleh oleh seseorang. Jadi keuntungan sebagaimana telah dijelaskan tadi merupakan ganjaran yang dikurangi oleh biaya. Nah, yang keempat, pengesahan sosial. Pengesahan sosial ini merupakan suatu motivator yang umum dalam sistem pertukaran. Nah, sebuah reward atau sesuatu yang ia dapatkan itu mempengaruhi kekuatan dalam pengesahan sosial. Nah, yang selanjutnya ini merupakan tokoh dalam teori pertukaran sosial. Yang pertama ada George Caspar Homans, lalu ada juga John Thibaut, ada pula Harold Cayley, dan ada Peter Michael Blau. Oke, yang pertama teori pertukaran sosial menurut George J. Homans. Jadi menurut Homans, pertukaran sosial ini bertumpu pada asumsi bahwa orang melakukan perilaku untuk memperoleh ganjaran dan menghindari hukuman. Dan Homans juga menyatakan bahwa interaksi sosial itu sama dengan interaksi ekonomi. Sebagaimana prinsip dalam interaksi ekonomi
di mana seseorang itu menyediakan barang dan jasa dengan imbalan dia dapat mendapatkan barang dan jasa yang sesuai dengan keinginannya. Begitu pula interaksi sosial. Namun dalam teori pertukaran sosial, apa yang dipertukarkan itu bukan hanya materi atau bukan hanya berupa uang, tapi juga sesuatu hal yang tidak nyata. Misalnya, seseorang itu bekerja tidak hanya untuk mendapatkan upah, tetapi ia juga ingin mendapatkan suatu kesenangan atau kepuasan tersendiri. Jadi teori pertukaran dari Homans ini sangat erat kaitannya dengan psikologi manusia. Dan teori pertukaran Homans ini tersusun ke dalam beberapa proposisi. Nah, proposisi itu apa? Proposisi merupakan kalimat pernyataan yang penuh dan juga utuh. Nah, berikut beberapa proposisi yang dikemukakan oleh George Casper Homans. Yang pertama ada proposisi sukses atau disebut pula proposisi keberhasilan. Di sini Homans menyatakan bahwa semakin sering sebuah tindakan diberi hadiah, maka semakin besar pengulangannya. Dapat kita artikan bahwa apabila seseorang melakukan suatu tindakan di mana tindakannya itu membuatnya memperoleh sebuah ganjaran atau hadiah yang yaitu berupa apresiasi atau bentuk lainnya, maka kecenderungan seseorang untuk melakukan hal yang sama itu akan semakin besar. Dan yang kedua ada proposisi pendorong. Nah, jika sebuah dorongan di masa lalu telah menyebabkan seseorang mendapatkan hadiah, maka orang tersebut kemungkinan besar mengulangi tindakannya. Dalam proposisi ini, Homans mengaitkan dengan salah satu teori dalam psikologi, yaitu learning theory, teori pembelajaran, di mana teori ini menyatakan bahwa masa lalu atau pengalaman yang dilewati oleh seseorang itu akan mempengaruhi tindakannya di masa sekarang. Jadi apabila suatu tindakan seseorang itu dilakukan di masa lalu dan ternyata mendapatkan sebuah apresiasi ataupun hadiah tertentu, maka seseorang akan cenderung mengulangi tindakannya itu di masa yang akan datang atau masa saat ini. Nah, yang ketiga itu proporsi nilai atau the value proportion. Nah, makin tinggi nilai hasil tindakan seseorang bagi dirinya, makin besar kemungkinan ia melakukan tindakan tersebut. Nah, nilai dari hasil tindakan seseorang ini berbeda-beda. Yang keempat itu ada proposisi persetujuan agresi. Di sini Homans menyatakan bahwa jika seseorang mendapatkan hadiah atau hukuman yang diharapkan, maka ia akan merasa puas dan merasa senang. Dan Homans juga menyatakan bahwa bila seseorang mendapatkan hadiah yang tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan dan mendapatkan hukuman yang lebih besar atau tidak sesuai dengan ekspektasinya, maka seseorang akan marah dan melakukan sebuah tindakan yang agresif. Yang proposisi yang kelima adalah proposisi deprivasi satiasi. Proposisi ini menyatakan bahwa semakin sering seseorang menerima hadiah tertentu, maka nilainya akan semakin berkurang. Nah, yang selanjutnya adalah teori pertukaran sosial menurut Thibault dan Kelley. Nah, Thibault dan Kelley ini menyatakan bahwa ketika orang berinteraksi, mereka dituntun oleh suatu tujuan, sebagaimana prinsip dari teori pertukaran sosial yang kedua tadi, yaitu motif pertukaran. Nah, Thibault dan Kelley menyimpulkan teori pertukaran sosial dengan menyatakan setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial selama hubungan tersebut cukup memuaskan, ditinjau dari segi ganjaran dan juga biaya. Thibault dan Kelley ini juga menggunakan ide tentang suatu matriks perilaku sebagai alat analisanya dalam menjelaskan ide pertukaran. Yang pertama itu ada matriks terkondisi. Nah, matriks ini mempresentasikan pilihan-pilihan perilaku dan hasil akhir yang ditentukan oleh kombinasi faktor-faktor eksternal dan internal. Faktor eksternalnya itu berupa lingkungan dan faktor internalnya berupa diri dia sendiri. Nah, yang kedua adalah matriks efektif. Nah, matriks efektif ini mempresentasikan
rumusan dari perilaku alternatif atau hasil akhir yang akan menentukan pilihan perilaku dalam pertukaran sosial. Nah, yang ketiga ada matriks diposisional. Matriks ini mempresentasikan dua orang yang berpendapat bahwa mereka harus saling bertukar penghargaan, bertukar sebuah reward. Nah, selanjutnya ada teori pertukaran sosial menurut Peter Michael Blau. Nah, berikut ini skema teori Peter Michael Blau. Nah, Peter Michael Blau ini memperkirakan bahwa orang yang melakukan pertukaran sosial itu ingin mendapatkan reward dan beban yang maksimal. Dan apabila reward yang didapat tidak sesuai dengan beban yang dikeluarkan, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan. Apabila sesuatu yang dia dapatkan tidak sesuai dengan sesuatu yang ia keluarkan, maka akan menyebabkan sebuah ketidakseimbangan karena ia melakukan usaha yang lebih, tapi hasil yang didapat ini tidak sesuai dengan usahanya. Nah, hakikat ketidakseimbangan menurut Blau merupakan ide kunci dalam memahami timbulnya struktur kelompok dan sosial. Nah, selanjutnya di dalam teori yang dikemukakan oleh Peter Blau ini menyatakan ada pertukaran tidak seimbang dan konsekuensinya. Nah, ketidakseimbangan dalam pertukaran dapat terjadi bila pemberian reward lebih kepada yang lain dan sebaliknya yang menerima reward membalasnya. Nah, pihak terkecil dalam pertukaran yang tidak seimbang dapat memperoleh kompensasi atau kerelaan. Yang selanjutnya ada mikrostruktur dan makrostruktur. Nah, menurut Peter Blau, proses relasi tatap muka merupakan tipe mikrostruktur, di mana mikro dalam interaksi seperti itu berada pada tahap orang ke orang, lalu meluas dan jumlahnya bertambah sehingga menjadi bermakna. Nah, akhirnya kolektivitas itu membentuk makrostruktur. Jadi kalau misalkan tatap muka antara satu orang dan satu orang, itu akan menjadi mikrostruktur. Tapi jika ranah ini meluas menjadi lebih luas dan bermakna, itu disebut dengan makrostruktur. Nah, oke, yang selanjutnya ada nilai dan struktur sosial. Jadi, reward akan mendorong seseorang bergabung dalam kelompok dan nilai-nilai yang berlawanan akan ditolak karena memunculkan ketidaksamaan yang berakibat terjadinya perpecahan dalam kelompok. Jadi, nilai dapat menjadikan suatu solidaritas dalam suatu kelompok dan akan menuju sebuah integrasi dan kesepakatan kelompok. Dan dengan demikian, apabila berpegang pada nilai-nilai yang berbeda, maka antar kelompok akan dicirikan oleh ketidaksamaan satu sama lainnya. Dan hal itu dapat menuju kepada permusuhan dan perpecahan antar kelompok. Sekian pemaparan materi mengenai teori pertukaran sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.